Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Martin Kurniawan dalam program Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Ini adalah sebuah program pembelajaran seputar ayat Alkitab dan iman Kristen yang berbentuk tanya jawab. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, di mana di sini saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Untuk itu saudara-saudara, ikuti terus video ini sampai dengan akhir agar saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Oke? Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pak, boleh tidak kita kerja di hari Minggu, tapi tidak ambil keuntungan? Misalnya kerja bakti di gereja di hari Minggu. Oke, saudaraku, kalau itu namanya pelayanan, bukan kerja. Jadi jelas boleh ya. Jadi tidak ada masalah untuk masalah itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Saya rasa mengenai larangan bekerja di hari Sabat adalah salah satu topik atau tema yang sulit dikabarkan para penginjil di mimbar gereja. Apalagi jika jemaat atau pejabat gerejanya mayoritas pedagang yang membuka usahanya di hari Minggu. Bagaimana idealnya menurut Bapak untuk pengabaran tema ini bagi penginjil ya Pak? Ya, justru karena banyak yang melanggar, itu malah harus diberitakan. Dan menjadi urusan mereka, mau taat atau tidak. Yang terpenting di sini kita tetap menjalankan tugas kita, yaitu mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Urusan mereka, taat atau tidak. Tapi tugas kita tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah manusia Yesus diciptakan menggunakan sel telur Bunda Maria? Atau seperti apa? Ya, jadi jelas ya. Sebab kalau tidak, maka jadinya Yesus bukan anak Maria lagi. Dan juga bukan keturunan Adam akhirnya. Ya, jadi jelas Yesus memang menggunakan sel telur Maria. Sebab jika tidak, maka jadinya Yesus bukan anak Maria. Dan ujungnya akhirnya bukan keturunan Adam juga. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah orang pilihan Allah sejak semula untuk diselamatkan bisa jatuh dalam dosa perceraian? Atau dosa perceraian suatu indikasi orang tersebut memang bukan orang pilihan? Oke, yang pertama, dosa. Apakah orang pilihan atau orang percaya itu bisa jatuh ke dalam dosa? Jadi jawabannya adalah ya. Orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Namun ada yang perlu diingat, bahwa orang percaya atau orang pilihan itu tidak bisa hidup atau tidak bisa tinggal di dalam dosa. Ini Ini adalah dua hal yang berbeda dan harus dibedakan ya. Jadi antara jatuh dan hidup atau tinggal di dalam dosa. Itu. Kemudian yang kedua, berbicara tentang perceraian. Apakah perceraian itu mutlak termasuk adalah sebuah dosa? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tergantung daripada kasusnya. Dasar apa yang terpakai pada saat perceraian itu terjadi? Apakah perceraian itu terjadi karena alasan-alasan lain selain daripada perzinahan? Atau memang karena salah satu dari pasangan tersebut ada yang berzina? Paham ya sampai di sini? Jadi saya coba ulang ya. Berbicara tentang perceraian, apakah perceraian itu mutlak termasuk sebuah dosa? Tidak. Kenapa? Karena tergantung dari kasusnya. Dasar apa yang terpakai pada saat perceraian itu terjadi? Apa perceraian itu terjadi karena alasan-alasan lain selain daripada perzinahan, atau memang karena salah satu daripada pasangan tersebut ada yang berzina? Itu.
Jadi yang menentukan perceraian itu masuk ke dalam dosa atau tidak adalah hal ini. Kemudian yang kedua, apakah dosa perceraian adalah indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut bukan orang pilihan? Jawabannya adalah tidak. Tetapi jikalau hal itu, maksudnya ya nikah cerai terus-menerus terjadi dan sering terjadi bahkan berulang-ulang kali dan seakan tidak ada perasaan bersalah dan penyesalan sedikit pun, ini bisa menjadi sebuah indikasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah ibadah itu selalu dalam bentuk suatu perkumpulan manusia? Apakah ibadah tidak dapat dilakukan seorang diri saja, Pak? Ibadah, kalau memang ibadahnya itu dalam konteks kebaktian minggu, memang jelas ya harus lebih dari satu orang. Coba perhatikan Ibrani 10 ayat 25, di mana dikatakan di situ kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kemudian dikatakan juga bahwa kita harus saling menasehati. Nah, coba perhatikan kata pertemuan di situ. Ini kan tidak mungkin kalau tidak menunjuk kepada satu orang, ini tidak mungkin menunjuk pada satu orang saja. Namanya saja pertemuan. Masa pertemuan itu dilakukan oleh satu orang saja? Jadi yang jelas ini menunjuk kepada banyak orang. Kemudian juga perhatikan kata saling menasehati di situ. Itu jelas tidak mungkin menunjuk pada satu orang saja. Bagaimana satu orang bisa saling menasehati? Tidak mungkin terjadi. Jadi itu artinya ibadah atau kebaktian hari Minggu jelas harus lebih dari satu orang dan tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Kemudian juga kita bisa baca kalau di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam Imamat 23 ayat 3 itu juga dikatakan bahwa ada hari pertemuan yang kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, itu adalah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Firman Tuhan berkata seperti itu. Juga ada kata pertemuan di situ. Ya, jadi jelas kalau memang ibadah itu konteks dalam kebaktian minggu harus lebih dari satu orang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus mendoakan Yerusalem, Pak? Di dalam Mazmur 122 ayat 6 berbunyi, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Perlu diperhatikan ya bahwa itu adalah pada zaman itu, bukan zaman sekarang. Kenapa pada saat itu harus berdoa untuk Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat agama mereka. Bait Allah ada di sana. Jadi itu alasannya ya. Kenapa pada saat itu mereka harus berdoa untuk Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat agama mereka. Bait Allah ada di sana. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kan ada kebangkitan tubuh. Semua orang percaya yang sudah mati tubuhnya akan dibangkitkan, dalam kurung diganti dengan tubuh baru atau tubuh kemuliaan. Dan semua orang percaya yang masih hidup akan diangkat dan diubahkan juga tubuhnya dengan tubuh kemuliaan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nasib semua tubuh orang yang tidak percaya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup? Apakah akan terjadi hal serupa atau sama dengan orang-orang percaya? Tubuhnya juga akan diganti. Oke, jika kita melihat di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai ke 29, dikatakan di sana bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar, bangkit untuk hidup yang kekal, artinya masuk ke dalam surga ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi jelas tempat penghukuman adalah neraka. Jadi semua yang percaya masuk surga, yang tidak percaya ya akan dibangkitkan juga, tapi untuk dihukum, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jika kita lihat juga ada di dalam Wahyu 20 ya,
mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Dikatakan di situ juga bahwa setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi begini, baik orang yang percaya ataupun yang tidak percaya akan mengalami hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu sama-sama dibangkitkan. Perbedaannya sini, hanya saja tujuannya yang beda atau lain. Yang satu ke surga dan yang satu lagi ke neraka. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sehubungan Allah Tritunggal. Hubungan ketiga pribadi Allah itu dalam fungsinya apakah Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai pelaksana, dan Roh Kudus memelihara? Jika salah mohon koreksi, Pak. Sehubungan dengan Allah Tritunggal. Jadi begini, semua pribadi itu ikut bekerja ya dalam semua pekerjaan di luar diri Allah. Jadi semua pribadi itu ikut bekerja. Ya, oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pak, saya mau tanya, mengapa Allah menyuruh kita untuk memberitakan Injil? Padahal Allah kan bisa saja datang pada setiap manusia dan memberitakan bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Ya benar, dia bisa lakukan itu sendiri. Nah itu kan contohnya seperti kasus pertobatan Saulus ya, Saulus atau Paulus ya dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Di mana Tuhan Yesus mendatangi sendiri secara langsung pada yang bersangkutan. Dia juga bisa suruh malaikat. Nah ini seperti dalam kasus Natal pertama di dalam Lukas 2 itu ya. Tapi secara umum dia itu lebih memilih untuk menggunakan manusia. Itu. Jadi secara umum dia itu lebih memilih untuk menggunakan manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah boleh kita mengatakan Tuhan Yesus itu berdoa supaya besar kuasanya dikarenakan dia manusia juga? Sebagai manusia tentu boleh atau bisa ya. Tapi sebagai Allah dia tidak perlu melakukan itu. Ya, jadi jelas sebagai manusia, dari sudut pandang manusia atau sebagai manusianya, tentu boleh atau bisa dia berdoa seperti itu. Tapi sebagai Allah, dia tidak perlu melakukan itu. Ya, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, siapakah pribadi Roh Kudus atau Roh Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama atau yang ada atau hadir sebelum kenaikan Yesus? Apakah pribadinya sama dengan Roh Kudus yang akan diutus Yesus saat kenaikannya? Karena bila merujuk ke Yohanes 16 ayat 7 dikatakan menghibur atau roh kebenaran atau Roh Kudus, Parakletos yang lain dalam kurung ya, tidak akan datang sebelum Yesus pergi. Ya, jadi itu adalah roh yang sama ya. Hanya saja dalam Perjanjian Lama atau sebelum hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang percaya. Hanya kepada nabi, imam, raja, dan itu tujuannya untuk memampukan mereka dalam pelayanan. Jadi ada perbedaan di situ antara Perjanjian Lama, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus Perjanjian Baru ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak diberikan kepada semua orang percaya, hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti nabi, imam, raja. Dan tujuannya untuk memampukan mereka di dalam pelayanan. Ya, oke, baik. Selanjutnya, Pak, apa syarat untuk bisa mengikuti perjamuan kudus? Syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Di mana firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi syarat ikut perjamuan kudus itu yang pertama harus sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ini mutlak ya. Kemudian yang kedua sudah dibaptis.
Nah, ini diambil dari Perjanjian Lama, di mana harus sunat dulu baru ikut perjamuan Paskah. Di mana perjamuan sunat ini kan baptisan ini adalah menggantikan sunat ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak memegangi dosa dengan sikap tegar tengkuk. Itu. Jadi artinya apa? Dosa, sudah berbuat dosa, namun tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk keluar dari dosa itu, tapi malah diam di situ, enjoy dan menikmati. Ini yang saya katakan dengan tegar tengkuk. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, Pak. Saya mau tanyakan bagaimana cara kita sebagai orang Kristen menanggapi hal-hal seperti ilmu hitam dan kadang menjadi makhluk yang mengerikan, yang biasanya membuat masyarakat di daerah kami seakan tak punya harapan lagi untuk mengatasinya. Caranya, bagi yang belum percaya kepada Yesus, harus percaya kepadanya. Ini adalah langkah awal. Jadi siapa saja yang belum percaya pada Yesus, harus percaya padanya. Nah, kemudian yang sudah percaya, harus segera menginjili yang belum percaya, agar ikut percaya. Karena begini, karena black magic atau ilmu hitam dan ilmu-ilmu lain yang berasal dari setan, itu tidak akan mempan terhadap orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh masuknya. Itu. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam Bilangan 23 ayat 23. Dikatakan di situ bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Dan kita tahu kan bahwa Yakub ini siapa? Yakub adalah orang yang beriman. Orang yang saleh, orang beriman. Jadi jelas tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Tidak ada ilmu hitam, ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu dari setan, yang bisa mempan, yang bisa mengenai atau masuk ke dalam diri orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian ingat juga bagaimana Bileam gagal dalam mengutuk Israel. Ya itu contoh-contohnya seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya kembali, Pak. Kan ketika orang percaya sungguh-sungguh pada Injil, maka orang itu menerima Roh Kudus. Itu di dalam Galatia 3, 14, Efesus 1, 13. Bagaimana dengan anak kecil, Pak? Atau anak balita? Apakah mereka juga bisa menerima Roh Kudus? Atau bagaimana ya, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, anak kecil bisa menerima Roh Kudus selama mereka sudah bisa untuk percaya. Ya, mereka akan menerima Roh Kudus. Jadi memang syarat mutlaknya itu adalah bisa percaya kepada Kristus, maka akan menerima Roh Kudus. Sekalipun dia anak kecil, kalau dia sudah bisa percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima Roh Kudus. Ya, oke, baik, jelas? Oke, puji Tuhan. Kita ada di penghujung episode kali ini. Untuk saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, silakan tinggalkan pertanyaan saudara di kolom komentar. Oke? Tetap semangat, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.